yang hatinya penuh dengan kebaikan itu orang saleh. Jadi orang soleh itu kadang-kadang tujuh menyambati orang, hatinya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun, bahkan kepada yang menyakiti. Orang soleh itu nangkau itu mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintai. Pentingnya mencintai orang soleh, mencintai ulama, mencintai habaib, tidak lain dan tidak bukan adalah karena dengan sebab dan wasilah cinta itu kita berharap besok di akhirat dikumpulkan bersama mereka. Jadi di dalam amal dan ibadah, kalau kita berharap dengan pahala sholat kita, kayaknya tipis. Kalau kita berharap dengan amal ibadah yang kita lakukan, dengan ilmu yang kita miliki, kayaknya tipis. Maka dengan cara mencintai ulama, mencintai orang-orang soleh yang jelas-jelas mereka dekat dengan Allah, mudah-mudahan kita umat dibarakakan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan seseorang akan dibangkitkan dengan yang dicintainya. Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Pecinta yang sejati, ujar Imam Syafi'i, akan taat dengan yang dicintai. Ada juga orang yang mengaku cinta lawan wali, mengaku cinta lawan orang soleh, mengaku cinta dengan habaib, sembahyang kada, amalan kada. Nah ini luput juga. Jadi cinta itu dari Imam Syafi'i, innal muhibba liman yuhibbu muti. Cinta itu dibuktikan dengan ketaatan kepada yang dicintai. Contohnya, orang apabila cinta, seberataan bakal diumpati. Baik itu gaya hidupnya, baik itu tutur katanya, baik itu cara berpakaiannya. Kita bakal umpat lawan orang yang kita cintai. Contohnya kakak-kakak wayah ini aja, inya melihat pemain bola, rambutnya kayak ini umpat juga ya. Melihat artis nang kayak ini umpat juga. Artinya apa? Kalau kita cinta dengan abang soleh, maka kita bakal mengikuti kebiasaan daripada kebiasaan orang soleh. Saking pentingnya cinta kepada orang soleh, sampai Allah ceritakan itu orang soleh di dalam Al-Quran. Siapa itu? Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu bukan seorang nabi, bukan rasul, tetapi mereka orang soleh. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah firmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah katakan, aku jadikan nang hidup maupun nang meninggal, ujar Allah Ta'ala, untuk kalian mengambil pelajaran dan beramal yang saleh. Maka kita lihat orang-orang soleh kita terdahulu, para ulama kita, orang-orang yang sudah jelas-jelas sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menghabiskan waktunya dalam keadaan mujahadah, selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadaman ala qadamin bijiddin auzai. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, setapak demi setapak. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beliau katakan, undur ila bidayatuna wala tandur ila nihayatuna. Lihatlah kepada bagaimana kami mendapatkan derajat ini, jangan lihat kepada puncak derajatnya. Maka yang sangat penting di dalam kehidupan kita apa? Menanamkan di dalam hati cinta kepada orang soleh. Jadi orang yang cinta lawan orang soleh itu kada ada ruginya. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, inda dzikril salihin tanzilir rahmah. Apabila kita mengingat orang soleh, Allah turunkan rahmat. Allah turunkan rahmat. Kenapa? Karena kita cinta dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mafhum muhalafahnya, kalimat yang terbaliknya apa? Berarti apabila kita mengingat orang yang fasik, orang yang fajir. Apa itu fasik? Orang fasik itu maksiat terang-terangan, sudah melanggar Allah, ini kada sopan di hadapan orang banyak. Maksiat terang-terangan itu fasik. Berarti mafhum muhalafah dari mengingat orang soleh, menurunkan rahmat,
Berarti kebalikannya, mengingat orang yang ketujuh maksiat menurunkan murka Allah. Kalau mengingat orang soleh menurunkan rahmat. Disebutkan satu rahmat Allah itu cukup gasan dunia dan seisinya. Satu rahmatnya Allah cukup gasan dunia dan seisinya. Kayak pamun Allah menurunkan 10 rahmat, dan kayak pamun Allah menurunkan ribuan bahkan jutaan rahmatnya kepada kita. Maka untung kalau kita cinta kepada orang soleh, dan cinta kepada orang soleh akan berujung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanamkan khususnya pian nang baik si anak, diajari anaknya supaya senang lawan orang soleh, dilajari anaknya supaya cinta lawan orang soleh. Bahari orang-orang kita dahulu, anak itu dibawa kepada para ulama, dikenalkan, disuruh salaman. Nak, salaman itu ada Habib. Nak, salaman ada guru. Disuruh salaman. Kenapa? Dikenalkan, dibiasakan untuk mengenal orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya cintanya kepada orang soleh itu terbiasa dari halus. Terbiasanya senang dengan orang-orang yang soleh. Jangan anak itu dibiasakan melihat HP aja, akhirnya ketujuhnya lawan artis. Kalau anak pian dibiasakan mulai halus, ketujuhnya kena akhirnya ganalnya main game aja, ML aja 24 jam. Karena kebiasaan main game mulai halus. Akhirnya kada kenal majelis, kada kenal ilmu, kada kenal sholat, kada peduli dengan urusan-urusan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan cinta kepada orang soleh itu adalah salah satu penyebab tercepat kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak sedikit ceritanya orang yang duduk lawan orang soleh beruntung. Bahkan Habib Umar bin Hafid beliau katakan, man jalasal muflih kaif la yuflih. Orang yang duduk lawan orang yang beruntung, ya Habib Umar kayak punya hendak rugi. Amun duduknya lawan orang yang beruntung. Ulun seumpama kada berisi mobil, tapi ulun ini berkawan lawan ampun mobil. Amun nang ampun mobil berbuat ke dalam mobilnya, ulun berbuat biar kada bisi mobil, cuman rasa nang kayak ampun mobil. Kenapa? Karena kita baik lawan nang bisi mobil. Sama lawan orang yang saleh. Orang saleh itu orang yang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang sangat-sangat semangat di dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita dekat dengan orang soleh, kayak hendak kita rugi pun kita duduknya dengan orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Habib Al-Imam Fakhrul Jud Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nahnul khiramu faman atana qasidan ala sa'adah indama yalqana. Beliau katakan, orang soleh itu Jabsidin, orang yang apabila hatinya bersih. Ini kuncinya anak parok lawan orang soleh. Yang pertama dijaga apa? Hati. Hati itu dijaga. Kalau hati sampai suudzon, itu biasa terhijab dari kebaikan, kesolehan seseorang, dari kemuliaan seseorang. Beliau katakan, nahnul khiramu faman atana ghasidan. Kami ini ujar Syekh Abu Bakar bin Salim, orang-orang yang baik, ahlul wafa. Kami ini ahlul wafa. Siapa ahlul wafa? Orang-orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya penuh dengan kebaikan, itu orang saleh. Jadi orang saleh itu kada katuju menyambati orang, hatinya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun, bahkan kepada yang menyakiti. Orang saleh itu nang kayak itu. Amun rajin sembahyang belum tentu hatinya bersih. Bisa jadi orang yang rajin sembahyang tuh hatinya menyimpan kebencian. Hatinya menyimpan kebencian. Kalau orang soleh itu hatinya tidak ada ujub, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada takabbur, tidak menyimpan kebencian, hatinya rahmat kepada seluruh makhluk. Bahkan hewan disayangi. Hewan disayangi. Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun beliau lakukan. Rumahnya di Ainat. Ainat kita gambut ke Banjar setengah jam perjalanan. Di zaman itu kada ada mobil, kada ada kendaraan. Syekh Abu Bakar bin Salim pada saat itu ada kurang lebih 320 masjid di kota Tarim. Ada 320 masjid.
Urang bahari masjid itu kada beledeng tinggal putar hibak. Ada. Urang dahulu menimba banyu. Nah isi tempat pauduan. Itu dilakukan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim selama 40 tahun, bahkan bininya kada tahu di rumah. Di tengah malam, setelah beliau melaksanakan sholat malam, Syekh Abu Bakar bin Salim keluar rumah. Apa gawian sidin? Mak isi banyu pauduan orang dilanggar di masjid-masjid. Gawiannya mengisi banyu pauduan di masjid. Selama 40 tahun itu dilakukan. Dari kota Inat sidin berjalan batis ke kota Darib. Setengah jam perjalanan. Setengah jam itu berkendaraan. Berjalan batis, wallahu a'lam. Itu berjalan batis sidin. Dari rumah di Inat ke Darib. Di Tarim itu ada 300 lebih masjid. Samunyaan tempat minum di setiap masjid beliau isi. Dan beliau sembunyikan amal soleh. Kada hendak seseorang pun yang tahu. Dilakukan selama 40 tahun. Bahkan setiap ada wadah minuman unta, jadi unta bahari itu diparkir di pohon. Kendaraan bahari unta, lain Jupiter, lain Satria F lain BCX lain, unta bahari. Jadi unta itu diikat di pohon, biasanya di pohon itu ada wadah minumnya. Itu setiap unta, ampun siapa aja diisi-isi dan jual banyunya. Ampun siapa aja, nang ketujuh lawan sidin, nang benci lawan sidin diisi banyunya. Semua dilakukan oleh Syekh Abu Bakar Salim. Itu rahmatnya kepada binatang. Masjid diisi. Jadi orang setiap subuh datang ke masjid itu bingung. Siapa nang isi banyu nih? Kaum masjidnya nih bingung. Dia kaum, ya Allah siapa nang selama 40 tahun. Ketahuannya nang kayak apa? Ketahuannya sampai ada di satu malam di musim dingin batis sidin tuh kada tahan. Akhirnya mengeluarkan darah. Karena ketuhukan menimba banyu, akhirnya belukaan batisnya. Mengucurkan darah. Pada saat itu masjid-masjid sebagian kada baisi, banyunya kada baisi, karena sidin kada sawat untung. Sidin melihat darah keluar, sidin menghancap bulik, takutan ketahuan orang bahwa selama ini yang menimba banyu sidin. Akhirnya bulik sampai ke rumah, orang hendak sembahyang subuh keluar, ternyata melihat ada jejak darah. Nah, ya kaum ketahuan siapa pelakunya. Diumpati jejak darahnya. Jadi seapa padang pasir, namanya jalan padang pasir, diumpati jejak darahnya itu diumpati. Tapaknya diumpati sampai ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketahuan. Bahkan setelah ketahuan, beliau katakan apa? Jangan sampai ada orang yang mengetahui karena aku malu, masih malu di hadapan Allah Ta'ala. Dan beliau menimba air dalam keadaan berwudu. Jadi kalau masjid ini apa? Tidak lepas wudu dari sholat isya sampai subuh. Subhanallah. Melakukan ibadah sedemikian. Hatinya penuh dengan rahmat. Kadang-kadang lawan orang beramal soleh. Nah, isi banyu memudahkan orang lain. Hatinya tidak menyimpan kebencian kepada siapapun. Maka disebutkan di dalam Al-Quran. Yawma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari akhirat itu tidak ada yang manfaat mal wala banun. Anak pian kada memberi manfaat, harta pian kada membawa manfaat. Di akhirat yang selamat itu siapa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Kebencian. Selamat dari permusuhan. Selamat dari dengki, selamat dari riya, selamat dari ujub. Selamat dari segala penyakit hati. Makanya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an, beliau waktu itu pernah ditawari oleh malaikat berisi doa nang mustajab. Jadi Syekh Abu Bakar ini ditawari satu doa yang mustajab. Riwayat ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Dia meminta apa nang ikam pinta bakal dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi sidin angkat tangan. Apa doanya Syekh Abu Bakar bin Salim? Doanya kada banyak. Cuma dua hal yang dipinta. Apa? Yang pertama,
agar Allah bersihkan hati dan jiwa anak keturunannya sampai yaumil qiyamah. Hati dan jiwa anak turunnya sampai yaumil qiyamah. Itu yang pertama dipinta oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau meminta, ya Allah jadikanlah anak keturunanku memiliki safa'us sudur, hati dan jiwa yang bersih. Hati dan jiwa yang bersih. Seseorang itu apabila hatinya bersih, hidupnya tenang. Tapi amun hatinya rigat, biar pian baca Quran 1000 kali gak ada bakal tenang. Kenapa? Karena hati itu tempat segala sesuatu. Hati itu raja daripada jiwa. Kalau hati bermasalah, semunyaan bermasalah. Tapi mun hati bersih, semunyaan umpat bersih. Maka hati itu adalah rajanya. Beliau katakan safa'us sudur. Ya Allah, jadikan anak turunan ulun sampai yaumil qiyamah memiliki hati dan jiwa yang bersih. Hati dan jiwa yang selamat. Yang kedua, ujar Sidin, jadikanlah mereka memiliki ilmu laduni. Kedua, yang pertama, hati yang bersih. Makanya pian bila melihat orang, duit banyak, mobil banyak, tapi muhanya kadep aja. Ada. Ahli ibadah, pagi, siang, sore, malam ke masjid. Tapi orang melihat muhanya itu tatap pusang. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, simahum min wujuhim min atharis sujud. Orang yang banyak ibadah kepada Allah, itu wajahnya dilihat tenang. Orang yang ketujuh sholat jamaah, banyak berudu, itu jawab Allah Ta'ala dalam Quran akan nampak di wajahnya cahaya yang senang bersujud kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, mereka para aulia digambarkan oleh Nabi Muhammad. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jawab sahabat, nang kaya apa gerang? Kami ini hendak mengetahui yang mana wali, yang mana kada. Ujar Nabi gampang. Apa? Idza ru'u dzukirallah. Apabila ikam melihat wajahnya, ingat kepada Allah. Ujar Nabi nang itu. Kenapa? Wajahnya itu ada tanda-tandanya. Coba pian lihat para wali-wali yang ada di foto-foto itu. Yang di foto-foto biasa di rumah-rumah dipasang di foto-foto. Itu kalau dilihat, ya Allah, yang bisi utang ada ingat tahun utang. Hati nikmat. Melihat orang-orang soleh itu senyum, bahagia. Melihat orang yang tetangga di sebelah rumah, hendak hari raya kan, bisi duit ya kada, usang aja muhanya kada bahagia. Ada orang itu ahli ibadah, pagi, siang, sore, malam ke masjid. Tapi wajahnya dilihat kada nyaman. Ada apa kada? Ada apa kada? Ada. Biar perhatikan. Ada wajah orang itu, ibadahnya kada banyak. Sholat 5 waktu, ngaji Al-Quran, kada sampai 2 lembar setiap harinya. Hanya baca sholawat seadanya. Tapi dilihat wajahnya, ya Allah, ada cahaya keimanan. Allah keluarkan dari wajahnya itu kebersihan. Allah nampakkan di wajahnya itu kebersihan. Kenapa? Rahasianya satu, safa'us sudur, hati yang bersih. Makanya Nabi katakan apa? Di dalam satu jasad ada segumpal daging. Idza saluha saluha kulluh wa idza fasadat kulluh alhiya wahyal qalb. Nabi katakan di dalam satu jasad itu ada segumpal daging. Idza saluha saluha kulluh. Bila segumpal daging itu bagus, ujar Nabi Muhammad, maka semua akan menjadi bagus. Wa idza fasadat kulluh. Bila segumpal daging ini rusak, semua akan rusak. Al-hiya wahyal qalb, Nabi katakan, yaitu adalah hati. Apabila hati itu bersih, semua bersih. Orang yang hatinya bersih, dibawa sholat rajin, dibawa ibadah semangat, baca Al-Quran kada pernah kenyang dari membaca Al-Quran. Guru kami mengatakan, kalau ikam hendak tahu Jarsidin, hati ikam bersih apa kada, buka Al-Quran. Buka Al-Quran Jarsidin. Loh, kami bingung, kenapa harus buka Al-Quran? Ujar Sidin, apabila ikam merasa kenyang di dalam membaca Al-Quran, petanda hati ikam terisi penyakit. Ayo, Ian sekarang contohnya kayak ini aja sudah. Jangan kita membaca sejuz sehari, jangan. 5 lembar sehari aja sanggup kada? Ian membaca Al-Quran ini, mun wayahnya muntung umah rasa
Untung ni rasa ya Allah. Rasa panat, untung ni rasa kauyuhan nang kaya habis olahraga untung. Jadi presiden kalau ikam hendak tahu hati ikam bersih apa kada buka Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran kemudian merasa cukup atau panat atau uyuh, nah itu jadi presiden petanda hati ikam ada nang kada baik. Tapi amun hati ikam bersih, jadi presiden ikam kada bakal merasa cukup dari membaca Al-Quran. Itu tanda-tandanya, salah satu tanda hati orang baik apa kada. Maksudnya ada penyakit hati apa kada. Makanya Habib Ali sahibul Maulid, beliau ketika meminta kepada Allah Ta'ala, "Fa ya Rabbi sarrifni bi ra'yati sayyidi." Ya Allah, ujar Habib Ali sahibul Maulid, muliakan ulun supaya kau melihat Nabi Muhammad. Ujar Habib Ali, beliau teruskan doanya, "Wa ajli sadal qalbil katsiri sada'uhu." Dan jadikan ya Allah engkau bersihkan karat-karat yang ada di dalam hatiku. Kenapa? Hati. Makanya para ulama, para aulia itu bila berdoa kada pernah ketinggalan agar dibersihkan hatinya. Karena hati ini kunci segala-galanya. Ini kadang-kadang luput. Orang lah ini kebanyakan salah ketika berdoa. Berdoa lawan Allah. Ya Allah, mudahan duit banyak. Oke. Ada habisan. Isi emas 10 on. Doanya itu aja. Ada mikirkan hati. Doa panjang umur, sehat afiat. Ada ingat mendoakan hatinya supaya bersih, supaya hatinya selamat, supaya hatinya dibersihkan dari setiap penyakit yang ada di dalam hati. Sayyidi Syekh Bakar bin Salim doanya apa? Meminta dibersihkan hati. Habib Ali sahibul Maulid minta dibersihkan hati. Bahkan para ulama itu kalau minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma yunawwir qulubana. Bahkan Abdullah Haddad dalam Sahih Baratib, Allahumma yunawwir qulubana. Kata, ya Allah terangi hati kami. Minta diterangi hati. Maka Pak, Bu, jangan pernah lupa kepada Allah, meminta kepada Allah Ta'ala. Semua doa yang pian panjatkan itu bagus. Kadang-kadang kada bagus. Cuman jangan kada ingat meminta agar hati kita diberikan kebersihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waliyadu billah min dzalik, yang terakhir, waliyadu billah min dzalik, orang meninggal dunia dalam keadaan hatinya masih menyimpan kotoran. Jangan sampai waliyadu billah min dzalik. Orang apabila meninggal dunia hatinya membawa sombong, hatinya membawa sombong, apa jawab Nabi? Haram seseorang yang akan masuk ke dalam surga sedangkan di dalam hatinya masih menyimpan kesombongan walaupun sekecil bila matahari masuk tuh ada nang kayak terbang. Apa namanya tuh? Apa itu? Nang kayak bila matahari itu masuk ke rumah ada nang kayak terabang tuh apa namanya? Halus-halus kelihatan. Anggap debu aja sudah. Walaupun sekecil debu di dalam hatinya masih ada kesombongan, kada bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau di hatinya ada sombong, ada hubbud dunia, cinta kepada dunia, di hatinya ada kebencian, ada dendam, ada hasad, ada iri. Apalagi yang dibenci kadang-kadang sesama muslim, bahkan kadang-kadang yang dibenci tetangga, bahkan kadang-kadang yang dibenci keluarga. Waliyadu billahi min dzalik. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah bersihkan setiap penyakit hati kita. Allah selamatkan hati kita ya Allah, dan mudah-mudahan Allah terangi hati kita dengan cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada hati kita khusyuk di dalam ibadah dan munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan setiap penyakit hati kita dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita diberikan taufik, hidayah, inayah oleh Allah supaya bisa istiqamah menuju kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan hati kita diselamatkan daripada cinta kepada dunia, daripada cinta kepada dunia, daripada cinta kepada dunia, dan mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari segala sesuatu yang menghijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita hanyalah memiliki tujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak turunan kita sampai yaumil qiyamah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dijaga oleh Allah, tetangga kita dijaga oleh Allah, muslimin muslimat dipelihara hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap hajat-hajat yang kita panjatkan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turun kita dijadikan saleh salehah, setiap urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesalahan kita diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur, diberikan panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya diluaskan oleh Allah, segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan apabila kita meninggal dunia, Allah sudah bersihkan hati kita, sehingga kita apabila meninggal dunia, kalimat yang terakhir kita ucapkan adalah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apabila kita masuk ke dalam kubur, kita diselamatkan dari siksa kubur. Apabila amal kita ditimbang, mudah-mudahan setiap amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melewati siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita dimasukkan di barisannya Nabi Muhammad, dan di yaumil qiyamah kita dibangkitkan di bawah benderanya Nabi Muhammad, dan pada akhirnya kita bisa masuk surga. Ulaikal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dzalikal firdaus ya rajwana. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد البصير النظير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.